Ratus dulu ya. Ini umur piro ya? Melayu masih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe, dan hari ini saya sudah berada di kandangnya Mas Lili, tepatnya di kandang Mbah Kepis ya, KMK kalau singkatannya. Ya, KMK. KMK, jadi di Bilangan Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Sebelumnya, ketemu dulu nih sama Mas Lili. Apa kabarnya Mas? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini saya ingin bahas sedikit terkait ini Mas, perluasan kandang. Jadi saya mau tanya perkembangan populasi entok di kandang ini. Saya mau sedikit tanya nih Mas, untuk farm di KMK ini awalnya itu dulu berapa populasinya? Awal dulu saya cuma satu jantan 4 betina untuk jumbo. Satu jantan 4 betina ya. Untuk varian jumbo ya? Ya. Kalau sekarang sudah berapa? Sekarang kalau pejantan utama ada 2, terus betinanya ada 18. Kalau diri-diri sama jemoko ini ya cukup banyak, ada 20-an. Berarti kalau di total lebih dari 40? Lebih ya, kurang lebih 40-50 ekor. 40 sampai 50 ekor. Dan itu berapa dari 4 ekor sampai sekarang berapa bulan kalau boleh tahu? Saya cukup lama ya, cukup lama. Awal dari memelihara jumbo, jadi ada pasang surutnya, soalnya kandang pernah kena virus mata biru 2 kali, jadi pasang surut lah sampai saat ini. Banyak proses yang terjadi. Berarti materinya tambal sulam dilancarkan gitu ya? Iya. Jadi ini kalau dilihat besar sekali untuk entok jumbonya. Jadi memang Mas Lili ini fokus di jumbo ya. Kenapa pilihannya kok nggak ke entok lain? Jumbo saat ini relatif lebih diminati, dan terutama harga jualnya lebih tinggi dengan pakan yang hampir sama, tapi harga jualnya lebih tinggi dan lebih diminati. Begitu ya. Jadi pertimbangannya itu untuk pemilihan jumbo. Dan kalau dari sisi ini kan sudah fokus ke bukan hanya hobi ya, untuk usaha. Kalau Mas Lili ini usaha pokok, boleh dikatakan begitu? Sambilan ya? Sampingan ya. Sampingan ya. Sampingan, tapi ini kalau dinominalkan untuk budget memelihara sebanyak ini sampai berapa Mas awalnya? Dulu bikin kandang sampai kemudian pengadaan materi, mungkin untuk peternak yang ingin mencoba dari awal. Ya, kalau untuk kandang ya, karena kandang saya cuma sederhana ya, mungkin kisaran 2 juta 3 juta cukup untuk pembelian asbes, kayu dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk bicara nominal materi nggak tentu ya. Kadang kita kalau melihat postingan materi diri misalnya bagus ya, kita beli. Terus lihat jantan yang bagus kita beli. Jadi mungkin kalau dinominalkan saya malah lupa berapanya ya. Soalnya nggak langsung beli satu paket gitu, enggak. Jadi mungkin kan ya putarannya memang putaran dari entok sendiri. Iya, sedikit demi sedikit. Jadi modalnya diputar dari penghasilan penjualan entok begitu ya. Jadi memang kebanyakan seperti itu, mengembangkan farmnya tidak harus mengeluarkan modal lagi, tapi hasil penjualan dari, artinya itu cukup menjanjikan sebetulnya ya untuk budidaya ternak entok jumbo ini. Kalau menurut saya pribadi menjanjikan, tapi kalau untuk mengajak yang lain saya masih berpikir, soalnya entok juga ada kendala-kendalanya, misalnya penyakit dan pakan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang tertarik tanya-tanya ya,
saya kasih tahu, tapi kalau misalnya kita harus mengajak, ayo gitu, saya nggak berani. Ya. Jadi lebih baik bercerita tentang pahitnya ya, daripada manisnya. Jadi betul. Memang apa ya? Kalau entok itu memang nganu kok bahasanya, kalau ini mungkin sedikit ajakan ya. Iya. Jadi bisa dikelola oleh secara rumahan begitu. Tidak harus menggunakan farm yang begitu besar seperti ayam pedaging dan lain-lainnya. Ya ini juga bukan kemudian menyebut pemodal. Ini juga modalnya banyak nih kalau mau diuangkan, karena harga entok jumbo sendiri kalau diindukan, kalau boleh rata-rata aja lah, nggak perlu sebut harga. Nanti kalau harga yang berminat bisa kontak langsung sama Mas Lili. Cuman untuk range harga mungkin Mas, dari yang anakan, terus kemudian yang diri, yang dewasa, ini pernah jual seharga berapa? Murah sih, murah, belum tinggi. Saya pernah dengar yang di usia 2 bulan itu ada yang 800, hampir 1 juta ya katanya. Ya, sekitar itu. Tapi itu untuk yang memang speknya bagus. Kalau yang speknya sedang kan speknya macam-macam, nggak semuanya satu tetesan itu bagus semua. Kalau memang spek bagus ya kita jual harga dengan harga agak tinggi. Kalau speknya kurang bagus ya kita jual tidak terlalu mahal. Berarti fair ya. Di sini ada beberapa varian mungkin yang bisa cukup ramah di kantong, masih terjangkau lah bahasanya gitu. Ada yang memang untuk kelas hobi atau untuk dikonteskan lah. Misalnya yang disebut saya tadi yang sampai 1 juta itu mungkin sudah di level untuk dikoleksi atau untuk dikonteskan begitu ya. Sejauh ini menjual anakan tok atau juga yang sudah, kalau ada yang mau pesen yang diri atau indukan boleh? Banyak yang yang beli minti, soalnya lebih diminati mungkin karena nilai uangnya lebih murah. Mereka mungkin kalau ingin membeli yang siap produk atau sudah diri itu mungkin terlalu besar ya, jadi harganya lebih senang dia. Tapi ada juga yang kadang suka minta permintaannya sudah yang siap produk juga ada, tapi jarang-jarang. Ya, kalau penjualan sudah sejauh mana Mas kalau sekarang? Kita karena online ya, beberapa kota Jawa Barat, Jawa Timur, masih Pulau Jawa lah. Kalau untuk luar pulau kita terkendala ekspedisi, kita belum nemu ekspedisi yang untuk murah dan cepat. Kalau ada yang murah biasanya lama di perjalanan. Kalau ada yang cepat biasanya mahal, jadi pembeli jadi berpikir untuk resiko dan ongkos kirimnya. Ya, jadi memang, tapi ini sebetulnya bisa melayani kemanapun sebetulnya ya. Sebetulnya asal ekspedisinya masih resiko kecil, kita bisa. Di indukan biasanya malah ya. Indukan. Kalau masih kecil nggak berani. Takutnya nanti di jalan. Cuman memang untuk jumbo ini ada yang di luar pulau permintaan telur juga. Telur pernah. Ya. Sulawesi pernah. Terus Kalimantan juga pernah. Jadi kita paketkan telur karena resikonya lebih kecil dan biaya ongkirnya lebih murah. Iya, karena kalau sudah per ekor harganya lebih mahal. Iya. Untuk kargonya. Jadi memang cukup luas dan peluang pasarnya masih cukup terbuka lebar sebetulnya. Ya ini bukan ajakan tapi memang testimoni langsung dari Mas Lili. Dan ini dari berapa tahun berarti Mas kalau boleh tahu? Saya udah 2 tahun lebih. 2 tahun menekuni untuk dunia entok ini, dan ini benar-benar menjadi salah satu walaupun sampingan tapi cukup menjanjikan kalau menurut saya. Dan ini sudah mulai melakukan perluasan kandang. Iya. Nah, ini apa saja mungkin yang mau nganu Mas? Kita bisa room tour kah? Oke. Jalan ya, kita coba lihat sedikit terkait penambahan-penambahan. Walaupun belum semuanya. Jadi ini kita langsung ikuti Mas Lili sendiri. Ini rencana nanti di atap ya Mas ya? Saya rencana pakai plastik UV untuk menghadapi musim hujan, karena biasanya kalau musim hujan kandang becek. Kalau becek otomatis yang pertama bau, yang kedua lalat, yang ketiga kesehatan entok potensi terganggu ya. Jadi kita antisipasi dengan plastik UV. Kenapa plastik UV? Karena
tembus. Menurut saya sinar matahari juga perlu, kandang tetap kering dan sebagai pembunuh bakteri secara alami ya, kuman penyakit secara alami. Ya, jadi rencana saya pakai plastik UV ini. Jadi UV itu ini area umbaran ya. Iya. Jadi untuk melindungi kalau pas musim penghujan. Betul. Nah, jadi cukup simpel ya. Ini pakai rangka bambu. Saya pakai bambu yang kebetulan di sini banyak bambu ya Mas ya. Iya, terus tidak perlu harus pakai besi dan lain-lainnya ya. Mungkin kalau yang memang modalnya ada ya lebih bagus pakai baja ringan atau besi, tapi saya karena terbatas modal saya pakai bambu. Oke. Ini yang di kandang utama di sini ada perluasan di sebelah mana Mas? Kalau boleh tahu lihat belum jadi sebetulnya. Cuman sudah kelihatan. Ya. Penampakannya ini sebetulnya mau datang ke sini setelah jadi, tapi saya sudah penasaran nih. Jadi di KMK ini sudah melakukan perluasan lahan. Nih di sisi selatan yang dulu ini malah kandang pertama dulu ya Mas. Di sini ya dulu ya. Berapa luasnya Mas yang untuk kandang baru ini rencana? Berapa ya, sekitar mungkin 9 kali 4 ya, sekitar 36 meter. 36 meter. Ketinggian untuk pembuatannya ini yang bawah pakai banner, di atasnya pakai jaring, dan ini sudah sangat aman menurut saya dari ancaman predator, dan juga ini anget ini malah. Iya, kita sebenarnya banner untuk antisipasi kontak dengan unggas luar Mas. Dari luar ya, jadi supaya lebih aman. Ada wabah penyakit unggas, kita harapkan di kandang kita aman. Ya, karena Mas Lili juga pernah dulu ya? Dua kali. Habis kandang itu kena mata biru ya. Salah satu kuncinya ya, nggak boleh menyerah ya Mas? Iya, betul. Untuk usaha memang ada dan menyerah kena mata biru, betul. Jatuh bangun itu sudah biasa, dan ini sudah benar-benar dikembangkan. Dan saya masih punya Mas video yang lama. Dulu hanya di pagar di sini. Iya. Dan sini sudah. Nah, ini nanti rencana mau dipasang ini ya. Iya, belum jadi, tapi ini sudah kelihatan penampakannya. Karena adanya lahan ya, ini ya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan tidak perlu harus ya Mas mencari lahan, jadi di dekat rumah. Iya. Dan untuk nih Mas, untuk polusi udara itu gimana? Kandang kucingnya kering, kalau kering baunya bisa diminimalisir. Oke. Jadi meskipun dekat dengan rumah, asal kandang kering, kita usahakan bagaimana caranya agar kering ya di atap, terus mungkin saluran air drainase yang bagus, jadi baunya bisa diminimalisir. Ya, termasuk itu pemasangan UV itu juga salah satunya ya. Betul. Supaya lantainya tetap kering. Tapi tetap bisa untuk umbaran. Tetap kering, tapi kena sinar, kering, dan saat hujan tidak kehujanan. Ya, jadi matahari tetap masuk. Kalau hujan tidak kehujanan. Tidak kehujanan, terus bawahnya kering, itu otomatis bisa untuk dipelihara di pinggir dekat rumah begitu ya. Dan untuk populasi berapa menurut jenengan bisa dikelola sendiri? 100 saya kurang lebih saya rencana sekitar 5-6 jantan, dan masing-masing jantan mungkin sekitar 6-7 betina. Jadi sudah terkonsep ya di tempatnya Mas Lili untuk produksi anakan, berarti fokusnya nantinya ya. Nanti rencana kita seperti itu. Yang induk-indukan itu tentu saja untuk produksi anakan. Jadi disortir anakannya mungkin nanti yang dimainkan untuk kualitas. Pakai grid-grid gitu bukan? Enggak? Ya kita hampir sama sih, jadi kualitas di kandang kita hampir sama. Kalau misalnya dianggap ini grade A ya grade A semua, kalau grade B ya grade B semua ini. Oke, bisa dijelaskan mungkin Mas, satu tetasan itu tidak semuanya sama seperti indukannya begitu ya? Iya betul. Artinya betul itu yang kemudian menjadi pembeda. Nanti ada sortir lah ya. Ada sortir. Jadi satu tetasan itu yang mungkin yang mirip dengan indukannya mungkin hanya sekitar 30-40%. Yang lain kadang mungkin tidak sama persis ya. Dan itu yang tersortir nantinya. Iya, yang tersortir.
Jadi bisa saja indukannya grade A, tapi jualnya lebih murah karena sudah tersortir. Betul. Tapi untuk anak-anaknya juga bisa ngeluarin grade A juga nanti kalau sudah besar. Sebenarnya bisa. Kalau yang paham bisa, karena memang dia dari bibit grade A. Ya, jadi sudah kelihatan dari induknya. Jadi lebih aman memang datang ke kandang, atau mungkin kalau posting biasanya Mas Lili ini menyertakan indukannya kali kalau anaknya ya. Betul. Jadi lebih mantap begitu lah. Yang penting kita fair aja, kalau memang indukan yang bagus ya kita harga yang bagus. Kalau memang dari indukan yang kurang bagus ya kita bicara apa adanya sama pembeli. Nah itu, jadi bisa lebih variatif di KMK ini untuk mendapatkan sesuai dengan kantong masing-masing. Betul. Oke, mantap. Kalau yang di kandang lainnya mungkin ada yang hanya grade A toh, ada yang fokus di grade A, ada yang pedaging toh. Nah ini lengkap kayaknya nanti dari sistem sortirnya. Ya. Oke. Mungkin begitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk setelah finishing, Mas. Siap. Makasih waktunya. Oke, sama. Terima kasih. Sama-sama.